ke pertanyaan ketiga nih. Ini masih ada hubungan sama pertanyaan yang tadi tentang kesan menarik ya. Di sini pertanyaannya yaitu, apa aja sih benefit yang kamu dapatkan selama menjadi pengurus dan staf Koperasi Kopma UGM? Ya, mungkin siapa dulu nih ya sekarang yang mau jawab ya? Dari Mbak Dinda dulu, nggak apa-apa Mbak Dinda? Nggak apa-apa. Jadi Oke, siap Mbak benefitnya aku Dinda. sampaikan dengan poin-poin aja ya. Kalau menurut aku pribadi yang bagiku jadi benefit. Satu, aku kan dulu masuk ke bidang brand development kan. Sebelum namanya media kreatif tuh brand development. Itu tuh kayak yang kalau kalian buka sosmednya Kopma tuh ada konten-konten. Terus kayak buat pokoknya ngelola sosmed. Nah, for your information aja, aku masuk Kopma tuh bener-bener gak bisa desain, gak kenal AI itu gimana, nggak bisa mengoperasikan Corel, lalala, ya, terus kayak aku iseng aja gitu daftar Kopma. Terus kayak selama 2 tahun ini, 2 tahun kurang ya, sampai aku jadi kabit, aku bener-bener kayak, kadang kalau aku ngedesain gitu, kayak aku masih mikir, beneran nih aku bisa gitu loh. Oh enggak sih, maksudku, Iya, iya. aku tuh, itu menurutku benefit yang kayak soft skill yang kalaupun aku pengen cari itu di luar, itu aku harus bayar kan. Tapi dengan aku jadi staff di Kopma, kayak dibentuk selama 1 tahun, itu bener-bener kayak soft skill yang bener-bener kayak nggak terbayarkan gitu kan. Terus kedua, benefitnya itu ya insentif tadi, kita sebagai reward dikasih insentif sama Kopma. Terus yang ketiga, kalau misalnya, jadi kan Kopma tuh kayak banyak event-eventnya nih tanya anak humas nanti Sania tuh. Nah, jadi nanti kayak ketika kita ikut event, nanti kita dapat ilmu, terus kayak dapat konsumsi juga gitu. Kalau benefit yang paling berpengaruh di aku sih itu Bill. Oke, makasih Mbak Dinda atas jawabannya. Nah, selanjutnya tadi Mbak Dinda menyinggung tentang humas gitu ya. Mungkin bisa kita lanjut ke Sania dulu nih. Kalau menurut Sania sendiri, apa sih benefit yang didapatkan Sania selama menjadi staf, khususnya staf humas Koperasi Kopma UGM? Ya, oke, aku coba jawab ya, Bil. Ya, benar banget Mbak Dinda. Tadi aku, ternyata ya Mbak Dinda dulu ceritanya bisa bahkan ikut Kopma bisa ngelatih soft skill gitu loh. Ya, bener banget, kayak belajar kayak digital gitu, kita kadang perlu les gitu ya Mbak ya, emang kayak gitu. Mungkin kalau dari aku pribadi, aku juga meninjau bidangku sendiri, yaitu di humas. Aku lebih dapat yang namanya relasi gitu. Nah, relasi itu, bentar ya, mohon maaf, ini adikku. Gak apa-apa, santai apa-apa. Aja, santai kok ini. Gak apa-apa. Santai ya. Mungkin sambil nunggu ini. Oh, udah balik Sania. Halo. Nah, itu kayak relasi tuh bener-bener sih kayak networkingnya. Kalau humas ya ini bener-bener, ini mungkin khusus humas gitu. Kayak stakeholder Kopma kan dinas-dinas, terus kayak ada pembina, ada dari Ditmawa, terus juga bahkan kementerian pun. Jadi di situ tuh, ternyata kayak gini ya, birokrat tuh kayak gini gitu. Tahu kayak dinamika tentang suatu hubungan antar luar atau ke Kopma lain, ke UKM lain, seperti itu. Terus yang kedua tuh pengalaman, bener banget. Terus tadi disinggung yang dibilang Mbak Dinda, event-event kayak di Kopma tuh bener-bener pengalaman baik dari per bidang atau pengalaman di dinamika kepengurusan sendiri kayak gitu tuh menurutku penting banget. Dan yang terakhir mungkin ya si reward insentif gitu, kita bisa dapat pengalaman, bisa dapat networking, bahkan terus kita bisa dapat bonus reward insentif gitu. Jadi kalau di peribahasa itu bisa sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu, mungkin kayak gitu. Mantap Sania, sekali mendayung dari 3 pulau terlampaui ya. Ya, itu tadi dari Sania. Nah, selanjutnya mungkin ini jawaban terakhir sekaligus dari bidang keanggotaan nih, Nandini. Jadi mungkin Nandini bisa ngasih gambaran yang lebih komprehensif lagi sih tentang benefit selama jadi pengurus staff. Boleh juga sih Nandini kalau misalkan mau promosi biar Kopmania tuh pada tertarik, atau mungkin buat orang-orang yang belum mendaftar Kopma biar jadi Kopmania, biar jadi anggota Kopma gitu. Silakan Nandini. Itu benar-benar mungkin nambah uang saku tugas, sama diri, mengelola uang
Terus juga selain itu ya kayak tadi sih kita nambah relasi, pengalaman, terus juga banyak skill. Nah mungkin kalau untuk aku sendiri ya, aku jujur dulu sebelum gabung Kopma aku tuh ngerasa banget kalau skill komunikasi itu sangat ya pokoknya masih rendah gitu deh. Nah setelah gabung Kopma ya itu tuh kita mau nggak mau dilatih kayak bagaimana interaksi dengan anggota. Nah terutama kalau di bidangku sendiri ya keanggotaan, itu kan harus wawancara anggota ya, setiap kalau ada anggota masuk, anggota keluar itu kan ada wawancaranya. Nah itu jadinya mau nggak mau kita kayak dilatih, belajar bagaimana cara wawancara anggota, terus juga komunikasi. Nah itu bantu banget sih untuk kayak skill kita ke depannya, ntar juga kita di dunia kerja nanti. Nah juga selain itu di Kopma sendiri itu ada wifi nih ya. Nah untuk para pencari wifi nih, kan banyak-banyaknya mahasiswa itu sukanya wifi ya. Nah itu di Kopma juga ada wifi nih. Nah wifi-nya itu juga ya unlimited gitulah pokoknya. Pokoknya kalau kalian main Kopma itu nggak bakal rugi deh, karena ada wifi. Terus juga mungkin kalau haus ya, ada air putih juga di Kopma UGM. Lanjutnya itu ya pokoknya kalau jadi anggota itu anggap aja Kopma itu rumah sendiri, jadinya kalian bakal nyaman di sini. Terus juga mungkin banyak ya staf pengurus itu yang kadang nginep juga di Kopma gitu, terus juga main-main di Kopma ya, jadinya itu kita nggak cuma kerja tapi di sini kita juga have fun, terus juga dapat relasi, pengalaman, banyak pengalaman, dan juga pokoknya banyak manfaat. Nggak bisa disebutin semuanya satu-satu, tapi ya mungkin sebagian besar itu sih. Intinya jangan ragu untuk daftar Kopma, karena Kopma itu bisa membuat hidup kita lebih bahagia dan bermanfaat. Iya, mantap banget Nandini, jawabannya sudah sangat lengkap nih ya, dan kayak mengiring kita pada pertanyaan yang terakhir, karena tadi udah dijelasin secara lengkap oleh Nandini. Selanjutnya kita langsung beralih ke pertanyaan terakhir, yaitu apa nih harapan kamu untuk koperasi Kopma UGM ke depannya? Ya mungkin bisa dijawab dari Sania dulu nih. Sania, apa sih harapan Sania untuk koperasi Kopma UGM? Oke, makasih Bila udah tiba-tiba ke harapannya. Mungkin karena periodenya juga udah mau selesai, mungkin yang dari aku pribadi harapannya semoga koperasi Kopma UGM itu tetap sustain, tetap bisa mengikuti zaman, bahkan kayak bisa berdinamika sama era yang disruptif ini dengan bisnis, dan juga yang aku bilang tadi sebagai UKM sama sebagai badan hukum koperasi yang berkecimpung di bisnis. Terus untuk pengurus-pengurus anggota sih lebih solid gitu. Kayak Kopma ini dilihat bukan dari bisnisnya juga, tapi dilihat dari ternyata anggotanya aktif-aktif di gugus komunitas, terus juga pengurusnya ini solid, dan pokoknya solidaritas tuh deh sama sustainable ke depan gitu Bila. Oke, siap. Makasih Sania atas jawabannya dari pertanyaan yang terakhir. Nah, kita beralih ke jawaban dari Nandini. Gimana nih? Anggotanya bisa makin bersahabat, makin banyak, dan juga kerja nyaman di Kopma UGM, dan juga para anggota yang belum daftar staf pengurus jangan lupa untuk daftar staf pengurus juga ya, karena banyak banget bermanfaat yang kita sebutin di sebelumnya. Dan itu juga semoga aja Kopma UGM terus berkelanjutan juga kayak tadi yang disebut Sania ya, semoga bisa bertahan untuk waktu yang lama, bahkan 50 tahun, 100 tahun ke depan. Semoga aja Kopma UGM masih terus ada dan jaya terus. Semangat Kopma UGM. Makasih Nandini atas jawabannya. Oke, mungkin sekalian langsung ke Mbak Dinda aja. Sekalian kalau Mbak Dinda mau ngasih closing statement, karena Mbak Dinda kan selaku kabit ya, mungkin udah mengalami pengalaman yang lebih panjang nih daripada kami para staf di sini gitu ya. Jadi kepada Mbak Dinda, saya persilakan. Oke, kalau harapan untuk Kopma UGM sih ya lebih ke semoga divisi usahanya tuh semakin berkembang, terus semakin profit juga, itu untuk Kopma UGM. Maaf. Maaf. Tadi suaraku keganggu nggak ya? Enggak kan? Tadi cuma berhenti sebentar aja. Sorry tadi. Oke. Nah, kalau untuk divisi usahanya, aku sangat berharap semoga bisa melalui keadaan pandemi ini ya, dan semoga kedepannya semakin semakin bisa survive dan akhirnya bisa kayak profit gitu. Terus untuk anggota-anggota Kopma UGM, walaupun sekarang online kan, karena kan ya kuliah juga online juga, jadi kan aktivitas UKM juga kebanyakan yang online. Nah, buat kalian yang pengen
penasaran banget pengen gabung Kopma itu walaupun online, tapi kayak jangan ngerasa aduh aku kok bakal bisa ngerasain serunya kayak Sania nggak ya, bakal bisa ngerasain serunya kayak Bila nggak ya, atau Nandini nggak ya. Jangan mikir kayak gitu, karena meskipun online tuh kayak masih banyak banget kegiatan atau event Kopma yang bisa kalian ikutin gitu ya kan. Dan buat kalian terutama angkatan 2020, 2019 atau 2018 yang baru gabung Kopma dan pengen jadi staff, boleh banget, sumpah boleh banget untuk daftar dan tanya-tanya dulu nih mumpung ada Nandini sebagai staff keanggotaan, karena aku beneran nggak bohong ya, nih bener-bener kayak honest review, kayak banyak banget yang bisa kalian dapetin gitu loh, yang mungkin soft skill kalau kalian cari di luar tuh kayak bakal mahal banget, tapi kalian bisa dapetin di Kopma secara kayak gratis gitu, dan malah kalian kayak tiap bulannya dikasih reward juga, seperti itu kalau dari aku harapannya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Dinda atas closing statement-nya yang sudah sangat insightful gitu ya buat para Kopmania. Jadi jangan ragu lagi untuk mendaftar sebagai pengurus dan juga staf Koperasi Kopma UGM, khususnya staf sih ya, karena kalau staf itu kan ada outbreak-nya gitu. Nah, mungkin bisa tanya-tanya juga langsung lewat media sosial Kopma UGM, bisa lewat Instagram @kopma_ugm atau lewat Twitter juga ada, website juga bisa, atau kalian mau tanya lewat semua media sosial Kopma UGM bisa. Nah, karena ini udah keterbatasan waktu ya, mungkin bisa langsung aku tutup aja. Makasih buat Mbak Dinda, makasih buat Sania dan juga Nandini yang udah menyempatkan waktunya dalam acara Q&A with pengurus staf Koperasi Kopma UGM. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu, dan juga terima kasih untuk Kopmania karena sudah menonton video ini. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Sampai jumpa. Dadah Kopmania. Makasih Bila, makasih semua Mbak Dinda dan Nandini. Ya, makasih.